Kita membicarakan hal yang sangat kontroversi tentang printing money. Di sini banyak sekali mazhab yang berpendapat bahwa printing money itu menyebabkan inflasi. Jadi ada banyak sekali yang bertanya kenapa Bosman ini sangat menyarankan untuk printing money. Tentunya saya sebagai pemrakarsa printing money dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia sebenarnya bukan berniat asal bicara dan berniat membuat negara ini inflasi, membuat negara ini rugi. Tetapi kalau saat ini pejabat keuangannya, menteri keuangan dan jajaran direksi dari petinggi-petinggi di kementerian banyak yang berbeda ilmu pengetahuannya dengan apa yang Bosman atau kaum New Mind memahami tentang printing money yang berbasis di MMT atau Modern Monetary Theory-nya yang digagas oleh Michael Hudson. Ya nggak salah, tapi kita berusaha menyederhanakan pemahaman tentang printing money. Apakah itu akan menimbulkan inflasi? Mungkin ada benarnya, tapi selama hal itu bisa terkendali, jadi inflasi menurut saya tidak bermasalah, asal jangan hyperinflation. Kalau misalnya deflasi, apakah menakutkan? Semua negara juga takut sama deflasi, seperti halnya sekarang negara Jepang misalnya. Nah, bersama ini sebaiknya kita urai apakah yang dimaksud dengan printing money. Jadi prinsip dasarnya adalah di dalam teori ekonomi yang kita anut atau yang kaum New Mind anut adalah printing money dalam hal ini adalah quantitative easing atau pelonggaran di dalam fiskal keuangan. Saat ini sudah hampir beberapa tahun di Indonesia kita atau pemerintah pusatnya menggunakan quantitative tightening yang sangat ketat sekali, sehingga kredit di perbankan ciri-cirinya adalah tidak keluar atau mengucur dengan deras. Ini yang kita harap ke depan pemerintah dalam 3 tahun ini yang sampai tahun 2024 di masa akhir jabatan periode kedua, mudah-mudahan nggak nambah periode ketiga ya, sampai akhir dari periode kedua ini kira-kira masih 3 tahun, dan selama 7 tahun kan kira-kira menghutangnya kira-kira 4.500 triliun. Mudah-mudahan Bapak pejabat yang di atas dan Ibu yang berkaitan dengan keuangan, ada baiknya Anda melunasi saja hutang itu setidak-tidaknya separuh deh, dari 4.500 ke 2.000-an, 3.000-an gitu ya. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan, strategi Anda meminjam uang tadi dari 4.500 pinjamnya atau total semua mungkin saat ini 6.500 triliun bisa-bisa menjadi 11.000 triliun, dan itu kasihan buat nanti siapapun yang menjadi pemimpin di tahun 2024, kalian yang pesta, kami yang cuci piring gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kalau Anda semua pejabat di atas dalam 3 tahun ke depan gunakan strategi quantitative easing, yaitu longgarkan semua kebijakan keuangan, kredit ngucur lagi, kayak kemarin properti nggak jalan, banyak sekali kredit-kredit yang nggak bisa jalan di perbankan, padahal untuk growth ekonomi sebuah negara kalau Anda ingin 7% supaya sesuai dengan janji-janji manis waktu di kampanye yang bikin diabetes itu, harusnya ya minimum pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi kucuran dana adalah 15%, meningkat pertumbuhan kreditnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini tahun per tahun berjalan year to year, paling tumbuhnya cuma 4-5% dibandingkan tahun sebelumnya, dan ya tumbuh nasionalnya sekitar 2-3%-an, dan itu terjadi fakta di lapangan saat ini. Oke, kita akan urai tentang quantitative easing, di mana uang sangat cair, atau bahkan kalau sampai ditambah printing money menjadi lazy money, uang itu lazy tapi pekerjaan banyak, sehingga anda yang memiliki project-project yang tadinya bermasalah dengan funding atau pembiayaan menjadi semuanya jalan. Oke, saya yakin jangan takut dengan inflasi. Di sini saya mau menerangkan prinsip dasar dari MMT yang banyak dikritik oleh mereka yang memahami bahwa printing money adalah menyebabkan inflasi adalah begini. Saya lebih suka harga beras, atau kami kaum MMT ini, Modern Monetary Theory ini, lebih suka harga beras itu 20.000 per liter
tapi semua orang bisa membeli beras. Daripada harga beras 7.000 tapi nggak ada yang bisa beli beras. Itu prinsipnya. Di Jepang harga 1 liter beras mungkin 50.000 tapi semua orang Jepang bisa beli. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang harga berasnya rata-rata 7.000 atau 10.000, harga 50.000 itu mahal sekali. Tapi faktanya sekarang harga beras 1 liter 7.000 dan 8.000 itu nggak semua orang bisa beli gitu ya. Nah itu prinsip dari MMT. Jadi lebih baik semua orang bisa beli walaupun terlihat harganya jumlahnya secara nominalnya mahal tapi semua orang bisa beli. Jadi lebih baik Innova itu harganya 1 miliar tapi semua orang punya Innova, atau daripada harga 200 juta nggak ada yang beli gitu ya. Dan juga sama naik pesawat Jakarta Bali harganya 5 juta misalnya gitu, tapi semua orang bisa belanja, bisa beli dan bisa tamasya di Bali, daripada harga tiket 500.000 nggak ada yang bisa beli. Itu prinsip dari easy money, dari quantitative easing dengan strategi printing money. Nah, printing money ini kita mau jelaskan lagi lebih detail lagi. Jadi kita mengacu pada prinsip ekonomi dulu, belum contohnya bahwa negara seperti Amerika, seperti Tiongkok yang menggunakan printing money berbasis project. Kita menggunakan hal yang sederhana dulu. Jadi misalnya gini, suatu hari Pak Presiden, Pak Jokowi misalnya, dikatakan untuk membuat ekonomi Indonesia maju, saat ini Bapak menggunakan strategi infrastruktur gitu ya. Oke, dan infrastruktur itu akan menjadi efektif kalau memang jalanan itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya untuk mudik lebaran itu ya. Itu nggak salah, apa yang Anda bangun luar biasa, tapi kalau bisa value of money dari investment atau benefit-benefit lainnya bukan hanya untuk mudik lebaran aja, tapi kalau bisa ada 11 macam lagi benefit. Jadi misalnya membuat harga atau cost of distribusi menjadi turun. Kayak sekarang kan rata-rata 20% production distribution cost. Gimana caranya kalau itu bisa turun menjadi misalnya 7%, single digit, dengan adanya jaringan distribusi infrastruktur yang dibangun gitu ya. Nah, yang kedua misalnya kepikiran nih kita, bagaimana caranya agar 1 juta saudara kita punya rumah yang cukup layak gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri PUPR dalam hal ini misalnya Pak Basuki, lapor, Pak Presiden izin, kayaknya kita harus membuat 1 juta unit rumah, lahan sudah tersedia, kita perlu uang 100 triliun Pak Presiden gitu, untuk membuat rumah 1 juta unit yang sangat layak, luas rata-rata 100-150 meter persegi untuk keluarga 4 orang, ada rumah sakit di bawahnya, ada pasar, ada tempat pendidikan, dan seluruhnya adalah walkable city, bisa dijalani tanpa harus menggunakan kendaraan, semuanya terpusat di dekat residensial, dan 100 triliun itu kita siapkan. Oke, maka Anda sebagai pemimpin tertinggi Pak Presiden, katakan kepada Ibu Menteri Keuangan, wahai Ibu Menteri Keuangan, print 100 triliun diberikan ke Pak Basuki dan BUMN perumahan untuk membangun 1 juta unit rumah dengan nilai 100 triliun. Dan pastikan nanti pada saat orang beli tidak ada bunga, tidak ada interest dari mereka yang harus membeli tersebut, dan Anda Pak Basuki menjualnya adalah par price, alias modalnya 100 triliun ya nanti harus balik 100 triliun tanpa dibungakan. Dan pastikan nomor 1, Pak Menteri PUPR harus menyiapkan seluruh konstruksi tadi, biaya tadi adalah barang-barang lokal, kusennya lokal, semennya lokal, batanya lokal, 100% lokal, nggak boleh ada unsur impor apalagi unsur dari Tiongkok, tidak boleh. Nah, dengan hal itu Krakatau Steel besinya langsung menyala pabriknya, kemudian semen, kemudian paku, kemudian kayu, genteng, dan lain sebagainya, lantai dan lain sebagainya langsung diproduksi dan dibayar apa adanya. Kemudian ketika ada orang membeli properti tersebut,
uangnya langsung dikirim ke Menteri Keuangan, dan begitu uangnya masuk, dibakar. Masuk 1 juta dibakar, masuk 1 miliar dibakar, masuk 10 miliar dibakar gitu ya. Di tahun kelima diharapkan sold 100% karena tidak ada biayanya, tidak ajaib. Dan begitu bangunan itu berdiri, sold, terjual 100%, uang masuk ke Menteri PPR dan langsung dikirim ke Menteri Keuangan, dibakar. Selesai. Jadi uang tersebut nol, tidak ada beredar di masyarakat lagi. Kemudian masyarakat memiliki rumah, dan 100 triliun tadi underlay-nya adalah project 1 juta unit rumah. Itu adalah prinsip printing money berbasis project, seperti halnya Tiongkok bangun sejak tahun 1989 hingga saat ini sudah hampir 40 tahun. Mereka membangun gila-gilaan, apa aja dibangun. Pokoknya bukan sekedar membangun rumah, tapi kemanfaatannya 12 level benefitnya. Kayak tadi, begitu rumah dibangun, kusennya dari Indonesia 1, gentengnya dari Indonesia 2, marmer atau keramiknya dari Indonesia, landscape, gardening, listrik, kabel, semuanya buatan Indonesia. Dan itu akan terjadi multiply efek daripada uang yang 100 triliun tadi mulai digulirkan. Dan sekali lagi, begitu masuk, disiplin, kita langsung kirim ke Menteri Keuangan dan dibakar. Jadi dengan demikian kita bisa membangun dengan ribuan triliun proyek-proyek tadi yang gunanya untuk meningkatkan produktivitas, sehingga negara tidak bergantung pada FDI atau Foreign Direct Investment, tidak bergantung pada hutang negara-negara seperti IMF atau multinasional, lembaga multinasional seperti IMF. Kita nggak bergantung seperti begitu lagi. Kita bergantung pada DDI atau Domestic Direct Investment, dan DDI itu underlay-nya adalah printing money berbasis project. Jadi Bappenas siapkan project-project sampai Indonesia berdaulat di tahun 2045, Indonesia menjadi negara superpower. Prinsipnya seperti itu. Itulah printing money berbasis MMT. Kan gergetan nih kalau 3 tahun ke depan Anda udah diajarin ilmunya, sudah tahu cara menggunakannya, masih ngutang, masih terpesona dengan Foreign Direct Investment, tidak bergantung pada kekuatan anak bangsa dan printing money, nggak akan pernah bisa berdaulat negara ini. Kalau nggak bisa berdaulat, sudahlah. Kalau jujur ya, kalau 2024 juga masih begini dan masih 3 tahun lagi, 3 masa jabatan lagi, kayaknya New Mind akan ambil alih posisi demi membuat Indonesia menjadi negara berdaulat.